Perkenalkan, saya Antonius Hariwahyudi. Sejak 4,5 tahun yang lalu, hampir 5 tahun ini saya menjadi kepala sekolah di SDK Jombor, SD Kanisius Jombor, Kecamatan Cep. Nah, kalau SD Kanisius Jombor sendiri itu berdiri sebenarnya sudah sejak tahun 23, 1923. Jadi nanti 2 tahun lagi itu sudah 1 abad. Oke. Di besok tahun 2023 itu sudah 1 abad untuk SD Kanisius itu sendiri. Oke, begitu. Kemudian selama saya mengampu di SD Kanisius Jombor dan juga sebelumnya itu sebenarnya eh, cukup bagus sih dari diminati oleh anak-anak di sekitar. Hanya memang ada beberapa tantangan ya, tantangannya itu di satu desa itu. Di satu desa itu ada 3 SD. Di samping ada SD Kanisius, dalam jarak enggak kurang dari 100 meter itu ada SD negeri. Terus kemudian enggak lebih dari 200 meter lagi ada MI. Jadi kami satu lokasi itu ada 3 sekolah, sehingga ya murid kami ya tidak terlalu banyak. Hanya untuk saat ini jumlah murid 58 anak. Itu dari laki 35, perempuan 23. Nah, sebelum sebelum pandemi, ya, pandemi kan sudah 1 tahun berlalu ya Bu ya. Sebelum itu memang kami sebenarnya banyak sekali ya untuk pengembangan diri, baik itu pramuka yang bersifat wajib, kemudian ada drum band, seni kerawitan, seni tari, ya, bahkan kami pernah juga menampilkan ketoprak juga, ya, yang mengiringi juga anak-anak juga yang kerawitan. Nah, namun sejak pandemi ini ya terhenti semuanya, jadi vakum, nggak ada kegiatan. Bahkan dalam pandemi ini kan karakter anak, tidak hanya anak sebenarnya, gurunya pun juga berubah total dengan adanya pandemi. Nah, kami juga sering diutus untuk mewakili Kecamatan Ceper kalau ada lomba seni gitu ya, dalam seni tari begitu, kami sering ditugasi. Kemudian juga pernah ditugasi untuk eh, pramuka itu tingkat kabupaten, kami juga dipercaya. Dan puji Tuhan waktu itu juara 3 se-Kabupaten Klaten. Nah, ini sebenarnya cukup diperhitungkan juga walaupun kami itu SD swasta. Jadi untuk di Kecamatan Ceper itu SD-nya ada 34, 30 diantaranya adalah SD negeri, kemudian yang swasta itu 4. Nah, 4 itu diantaranya ada Kanisius Jombor dan Kanisius Mlese. Kemudian yang 2 lagi adalah SD Islam. Jadi Katolik 2, Islam 2. Gitu. Nah, kemudian untuk ujian-ujian gitu, kami pernah menduduki dari 34 SD, itu pernah menduduki ranking 1, itu 4-5 tahun yang lalu. Kemudian pernah menduduki ranking 3, kemudian 6 juga pernah untuk ujian nasional. Itu. Kan 3 tahun terakhir ini kan nggak ada ujian nasional biasanya. Apalagi tahun kemarin itu ada ujian diambilkan dari rapot untuk kelulusan. Begitu, jadi kurang lebihnya itu. Nah, kemudian kami yang paling membanggakan waktu itu pernah tampil itu ketoprak anak dan itu mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ya, kata saya anak-anak itu memainkan ketoprak itu katanya yang penonton dan juga menyaksikan malah lebih baik dari yang dewasa begitu. Nah, itu kami punya kasetnya, nanti misalnya lagi kami bisa bisa kirimkan filenya. Itu kemudian anak-anak kami 58 itu
tidak hanya berasal dari Jombor sendiri, yang dari luar kecamatan ada, dari Medan, dari Karanganom, dari Petandan, jadi ada berbagai daerah. Begitu, mungkin ada yang Ya. mau ditanyakan lagi. Ya, luar biasa ya Pak mendengar cerita Bapak tadi mengenai bagaimana sekolah ini memiliki prestasi, bahwa itu juga pasti juga tidak lepas dari peran-peran guru yang luar biasa. Nah, sungguh terlihat bahwa tadi saya cukup tertarik dengan Pak Hari bilang sekolah ini diminati itu memang layak karena memang prestasinya juga luar biasa meskipun sekarang mungkin muridnya tinggal berapa Pak tadi 58 sekarang. ya? Iya. 58. Kemarin saya masuk 4 tahun yang lalu itu 62, kemudian pernah 68, 70. Nah, yang tahun ini memang kami agak kesulitan karena dari TK sendiri kemarin itu hanya meluluskan 3 anak dari TK. Nah, padahal kami meluluskan 12 anak. Nah, itu yang. Kemudian hambatan yang lain dalam satu paroki kan ada 2 SD Kanisius. Nah, otomatis berbagi. SD satunya itu muridnya hanya 51, Bu. Nah, itu yang menjadi keprihatinan juga dari Romo Heru sebagai ketua PPP ya, tim peduli pendidikan. Itu satu paroki ada 2 SD Kanisius. Itu. Mungkin dari Mbak Weni ada yang ingin ditanyakan mengenai SDK Jombor. Monggo Kak Weni. Ya, sebenarnya saya sangat senang Pak mendengar cerita yang Pak Hari tadi sampaikan bahwa ternyata memang apa namanya istilahnya karakter ya, pendidikan karakter itu di sekolah swasta terlebih di sekolah Katolik itu kan memang yang menjadi ciri khas dan dinamakan. Nah, salah satunya tadi dari Bapak juga pendidikan karakternya dimasukkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi saya dengan Mbak Krisna ini kami bukan orang siapa-siapa sih Pak. Kami benar-benar murni di sini itu orang muda istilahnya yang terpanggil karena kami sendiri berawal dari kami punya pengalaman masing-masing Pak melihat realita di lapangan, kondisi di lapangan bahwa ada banyak sekolah-sekolah yang mana mereka itu adalah sekolah perintis, sekolah yang notabene memiliki andil yang besar bagi pengembangan iman dan juga sekarang tidak mendapat perhatian dari lingkungannya gitu. Dan ditambah lagi justru yang sekolah-sekolah di situ itu adalah keluarga kita sendiri yang mana orang Katolik juga justru yang membutuhkan perhatian juga. Karena mereka mungkin tidak bisa sekolah di tempat yang jauh atau orang tuanya memiliki keterbatasan. Nah, justru sekolah-sekolah ini menjadi rumah bagi mereka untuk belajar, rumah untuk bukan berarti sekolah yang di pinggiran itu kalau saya sebutkan tidak bagus, justru malah bagus karena mereka berhasil membentuk anak yang mana sebelumnya mungkin tidak percaya diri, tidak tahu bakatnya apa, tetapi karena sekolah menerima, di situ sekolah menggali potensinya begitu. Nah, di sini saya dengan Kak Krisna kemarin di tahun 2020 sempat berkolaborasi dengan Komisi Pendidikan, makanya kami mengenal Pak Hari di SDK Jombor. Jadi kami kemarin berkolaborasi dengan Komdik. Kira-kira kita bisa berbuat apa ya Romo? Waktu itu dengan Romo Edi, kemudian kita punya gerakan seperti itu Pak. Nah, dan komunitas kami puji Tuhan masih berjalan Pak sampai sekarang. Kami beberapa orang muda yang punya keinginan kita bisa buat apa ya? Ya mungkin apa yang kami lakukan itu bukan sesuatu yang sesuatu yang luar biasa begitu ya Pak ya. Tetapi satu hal misalnya dengan bertemu seperti ini, kami kemudian paling nggak bisa bercerita dengan lebih banyak orang bahwa ada kok sekolah-sekolah yang bahkan hampir 1 abad sekarang ya Pak ya,
masih eksis juga, bahkan menjadi idola. Tadi yang disampaikan ada kreativitas ketopraknya gitu. Nah, di sini sih kami di forum ini pengen menggali lagi apa yang kira-kira apa ya Pak, Bapak rindukan dari Pak Hari sendiri, kepedulian apa yang dari orang lain yang Bapak harapkan, ataupun juga apa sih yang menjadi cita-cita dari Pak Hari sendiri, karena kan 4 tahun di sekolah ini kan juga wah masih semangat-semangatnya nih Pak Heri. Nah, kira-kira apa Pak yang diharapkan ke depannya nanti? Bu Eni, baik Bu Eni. Ya. Jadi sebenarnya itu gini ya, saya pribadi, ya kami para guru ya, terutama saya pribadi, itu dalam masa pandemi ini sebenarnya sungguh prihatin dalam artian misi kami, ya misi saya pribadi juga, bahwa kami pun juga hanya sederhana tidak mendidik anak-anak. Didik anak-anak itu yang punya kepribadian yang baik, yang sopan, ya maka disebut dalam visinya SDK itu kan mewujudkan anak-anak yang berkarakter, ya cerdas, terampil, dan beriman. Itu sangat sederhana sebenarnya. Kami seperti itu dan kami sudah mengupayakan itu dan itu sudah terbentuk sebenarnya. Ya. Pak tadi disebutkan gurunya ada berapa Pak? Kami punya guru 6. Jadi setiap ya itu gurunya guru multiguna itu semuanya. Jadi ya guru mapel, ya guru olahraga, guru agama, guru seni, ya guru ya pokoknya all round semua harus bisa. Tapi kesan saya terhadap Pak Ya. Hari itu luar biasa loh. Bapak itu Bagaimana? apa ya, positif gitu loh Pak. Nah, Dan itu kelihatan kami tadi Bapak begini. menyampaikan anak-anak harus disiplin gitu, terlihat Iya. Bapak aja masuk ini tadi kita Zoom harus on time gitu. Wow, Iya. luar biasa sekali. Saya biasakan seperti itu, Bu. Jadi disiplin itu tidak hanya disiplin dalam belajar tapi juga waktu. Ya. Kami pun juga begitu. Kami kan setiap pagi itu mesti ada briefing saya pada teman-teman. Jadi masuk jam 7 itu maksimal jam 7 kurang seperempat. Itu semua guru sudah standby di meja masing-masing. Nah, di situ setiap pagi, ya, kami memberikan informasi, entah itu evaluasi, entah motivasi, entah apapun, dan nanti sebelum masuk kita buka dengan doa. Dan saya di situ selalu memotivasi bahwa di SDK ini ya, jangan berharap memperoleh uang yang banyak. Bukan itu, tempat kita bukan di sini untuk mencari uang. Saya berikan motivasi seperti itu. Nah, entah nanti caranya bagaimana Tuhan akan memberikan jalan, entah anaknya, entah istrinya, entah cucunya, itu yang akan menikmati. Nah, ini nih, pas sekali nih. Pas sekali apa yang disampaikan Pak Hari. Tadi padahal saya sudah mau bertanya, tapi saya bingung mau tanyanya gimana. Karena gini, kalau tadi disebutkan bahwa dengan murid segitu, tidak dengan yayasan, kemudian gurunya juga terbatas ya Pak, itu kan pasti masalahnya di operasional sekolah ya. Lalu bagaimana nih Pak selama ini? Baik, jadi kami begini, untuk pendanaan kami sumbernya ada 3. 1 dari dana BOS, kemudian 2 dari paroki, kemudian yang ketiga dari orang tua murid. Nah, dari orang tua murid itu per bulan itu kami hanya menarik Rp25.000 itu sebulan. Jadi kalau dihitung rata-rata itu sehari itu hanya 1.000 berapa gitu. Anak-anak jajannya itu sehari tidak cukup 5.000, 10.000, yang untuk sekolah Rp1.000. Nah, kemudian khusus yang dari orang tua itu khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah seperti pramuka, drum band, rawitan, ya, komputer. Nah, untuk membiayai itu untuk instrukturnya. Sedangkan yang dana BOS dan dari paroki itu adalah untuk operasional.
Nah, kemudian caranya begini, jadi nanti dari paroki itu istilahnya hanya menggenapi kekurangan dari gaji yang kami bayarkan kepada teman-teman. Rata-rata dari paroki kami disuplai 5 sampai 6 juta tiap bulan. Terus dana bos kami dapat tiap bulan itu hampir 4 jutaan. Jadi memang kami operasional setiap bulan itu hampir 10 juta rata-rata. Itu sangat hemat sekali karena guru-guru kami gajinya separuh, mungkin sepertiganya UMR kabupaten, mungkin sepertiganya, lebih dikit Pak. Karena kalau UMR itu kan sekarang kan 2.100.000 ya, di Klaten itu 2.100.000. Ya, terus kemudian udah itu aja Pak. Maksudnya kan ada beberapa sekolah yang mereka tuh ada anaknya yang dapat beasiswa dari yayasan lain seperti itu. Karena kalau dilihat dari nominalnya itu apa pengelolaannya cukup bagus ya. Karena ini di rata-rata semuanya di per bulannya 25.000 gitu loh Pak. Jadi tidak ada yang beda-beda kan, ada sekolah tidak subsidi silang. Nah, ada subsidi silang. Kami begini, ya. Jadi memang untuk keluarga, ekonomi keluarga di SDK itu hampir semuanya di bawah rata-rata. Jadi kalau nanti ada subsidi silang, nanti yang menyubsidi itu mungkin nggak genap 5 orang. Nah, maka kami caranya segitu saja, sebesar itu saja, masih ada anak yang tidak bisa bayar, sampai ada yang nunggak 1 tahun. Nah, caranya bagaimana? Kami carikan, jadi kami ada di paroki itu ada bantuan sosial, ya itu kami dari situ. Kemudian ada yang kami mintakan dari TPP, yang tadi kepikepan tadi. Kemudian ada juga kadang-kadang donatur yang memberikan. Dulu ada donatur sukarela, misalnya ada anak yang nggak bisa bayar, itu diberi tiap bulan 50.000. Itu kan sudah SPP-nya 25-nya bisa uang saku, ada yang seperti itu. Jadi kalau diterapkan subsidi silang juga nggak jalan, karena yang mampu itu orang tua yang PNS itu hanya ada 2 orang, yang lain semua buruh, bahkan backgroundnya itu banyak yang keluarga bermasalah, sehingga anak-anak itu sebenarnya kasihan juga sih, banyak yang terlantar. Bahkan kami pernah menguruskan akto, itu juga pernah menguruskan. Iya, karena anak itu orang tuanya bermasalah, nggak diurus, nggak punya akte dan sebagainya. Nah, kami menguruskan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk anak-anak yang rumahnya jauh, nggak dijemput begitu, nah mesti saya antarkan, walaupun rumahnya jauh 8 kilo, 10 kilo, ya sebelum dijemput kami siap antar. Gitu. Kemarin kami juga dapat data atau informasi dari Bapak kan, ada anak yang 6 bulan, 1 tahun, iya. Sampai seperti itu, dan itu masih sampai sekarang Pak. Mungkin ini ke depan, termasuk saya juga tadi ingin menanyakan hal itu yang Mbak Weni tadi tanyakan mengenai anak-anak yang kemarin kebetulan saya minta datanya ke Pak Hari ya. Dan puji Tuhan kalau sudah selesai untuk itu, sebetulnya kami juga ingin melanjutkan untuk ke depan itu, kebetulan kami juga ingin ada beberapa teman sudah kami ajak untuk program beasiswa Pak. Mungkin beberapa anak bisa kami bantu. Kemarin sudah ada yang bersedia untuk 4 anak seperti itu. Nah, mungkin nanti kami bisa membantu sedikit di situ Pak Hari. Tetapi mungkin kami program ini masih program 1 semester ya Pak Hari ya. Kami menawarkan kepada beberapa teman untuk menjadi kakak asuh itu untuk 1 semester seperti itu. Nah, harapan kami itu juga bisa sedikit meringankan dari beban orang tua yang ada, anak-anak yang sekolah di SDK Jombor seperti itu. Itu kemudian ya, terima kasih.
Ya, Tambahan dari Kak Weni. harapannya apa namanya teman-teman adik-adik yang sekolah di sana, kami juga pengen punya apa ya Pak, komunikasi sebenarnya. Jadi besok pun kalau program ini terrealisasi, kami pengen benar-benar gini, kami ingin anak-anak itu sedari dini sudah tahu bahwa pendidikan itu penting. Jadi mohon maaf ya, sudah keluarganya susah, sekolahnya juga nggak boleh salah gitu loh. Udah ada yang bantu nih, yang bantu tuh ini gitu, yang peduli tuh ini. Jadi sedari kecil, karena kami percaya bahwa anak itu kan punya potensi masing-masing. Nah, justru di situasi seperti ini, sedari dini diperkenalkan, siapa tahu potensinya dari kecil sudah mulai kelihatan gitu. Jadi ke depan kami akan tetap minta bantuannya Pak Hari, masukan dan sebagainya. Jadi akan kami repoti terus gitu. Ya Pak, terima kasih seperti itu. Besok akan kami repoti kembali. Salam untuk guru-guru dan adik-adik semuanya. Dari saya. Terima kasih ya Bu Eni. Terima kasih Pak Hari. Bu Grace, ada tambahan Bu Grace? Saya cuma mau mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya sore ini untuk Pak Hari. Sama-sama ya. Mbak Weni, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi rekam digital untuk SDK Jombor, sehingga seperti yang Pak Hari ceritakan, kata Kak Weni tadi betul bahwa masih banyak orang mau peduli tentang pendidikan mungkin, tapi memang dibutuhkan seperti ini, ada rekam jejak seperti ini untuk terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa boleh monggo informasi apapun, bantuan apapun kami terima dengan senang. Bersedia direpoti. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.